Enjoy your life. Nikmati hidupmu. Memang terdengar cukup simpel, tapi dampaknya tidak perlu diragukan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa di dalam sisi gelap kehidupan, di sana kita akan lebih mudah menemukan sisi terangnya. Dan sepatutnya kita sudah sadar sebelum kita berpikir untuk mencari sisi terang tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Saat environment kita, tempat di mana kita menjalankan kehidupan, menampilkan pola aktivitas dan respon yang sama terhadap keberadaan kita, maka dari situlah kita juga bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari yang seragam, yang anti-mainstream dari yang mainstream, bahkan yang paling mencolok di antara yang monoton. Yang menjadi masalah, apa untungnya menemukan sesuatu yang berbeda dari biasanya, bahkan untuk dinikmati dalam kehidupan kita? Well, terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan pikiran mungkin saja bisa exist dalam kehidupan kita. Yang awalnya tidak suka menjadi suka, dari yang dibenci menjadi yang disayang, bahkan dari yang tadinya ditinggalkan malah menjadi yang paling dinantikan. Semua itu manusiawi dan wajar tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Berbicara mengenai sudut pandang, saya pernah menonton video dari Kurs Gesal GT yang berjudul The Egg. Dan dari situlah, saya menyadari bahwa masih banyak cara kita untuk memandang dunia dan hidup di dalamnya tanpa harus terpaku oleh konsep yang monoton. Because it's too common for legends and to live from that. Dan apabila saya merujuk lagi pada video Bill Wurtz yang berjudul History of the Entire World, I guess. Tired of living at the bottom of the ocean? Now you can eat sunlight. Using a revolutionary technique, you can convert sunlight into food. Taste the sun. Di sana, saya mendapat keunikan yang lain, yaitu ekspresi si subjek yang dituangkan dalam bentuk jingle. Dari sinilah saya dapat menelaah dan mengasumsikan apa saja yang dibutuhkan untuk menikmati hidup ini. Di antaranya, harus ada sudut pandang pribadi atau bagaimana cara kita mengeksekusi hal tersebut, termasuk ekspresi yang harus kita miliki dalam keseluruhannya. Dan yang perlu kita lakukan setelah kita memiliki bahan-bahan tersebut adalah hanya dengan memanfaatkan 3 faktor tadi di dalam kehidupan kita, sehingga dampak baiknya mengikuti dan bisa dirasakan secara pribadi. Di luar ini, masih banyak hal dan sikap yang bisa kita terapkan untuk menunjang keseluruhannya, seperti percaya diri, bijak, konsekuen, kreatif, dan lain sebagainya. Anggap aja ini bumbu pelengkapnya ya. Tapi, tanpa prinsip hidup yang kuat melalui 3 faktor di awal tadi, maka bumbu-bumbu ini tidak akan berarti sama sekali. Ibarat ada bumbu tapi gak ada makanannya. Karena bukan penunjangnya lah yang terpenting, melainkan dasar-dasarnya yang perlu diperkuat terlebih dahulu sebelum ditunjang. Sama seperti orang yang ingin membuat rumah yang kokoh. Tapi kalau nggak punya modal dan kacau manajemennya, maka kacau juga lah semuanya. Dan demikian juga lah dengan hal ini. Dari semua ini, bisa terjawab beberapa persoalan. Kenapa Phineas and Ferb gak pernah ditangkap Candice? Kenapa Dipper dan kawan-kawannya tetap mempertahankan jurnalnya? Kenapa Elon Musk rela mengalami kegagalan demi kegagalan untuk ambisinya dengan Starship mengirim manusia ke Mars? Kenapa NASA yang sering dikonspirasi masih terus lanjut misinya? Kenapa seseorang masih bertahan dengan tekadnya meskipun kondisinya tak mengenakan? Semua itu terjadi karena mereka mempunyai prinsip. Mereka mengamati polanya dan menganalisa celahnya. Mereka berekspresi apa adanya. Dan yang paling penting adalah karena mereka enjoy their life.